Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman, dimanapun berada, bertemu lagi dengan saya Bang Baher. Dan alhamdulillah pada siang hari ini saya kedatangan tamu istimewa karena jauh dari Bandung, Jawa Barat. Tepatnya di Balai Endah posisinya saat ini. Beliau adalah Pak dosen, ya, mengajar di berbagai kampus di Jawa Barat, dan juga beliau sering diundang menjadi narasumber dan juga diundang untuk menjadi juri di berbagai event, terutama berkaitan dengan bahasa ya atau linguistik. Nah, beliau juga adalah duta bahasa, salah satu duta bahasa Jawa Barat ya, Pak dosen ya. Betul. Betul. Nah, dan kita pada siang hari ini akan membahas, bukan membahas tepatnya, namun kita akan mengetahui beliau ini baru membuka atau sudah juga menjalani mengajar kursus di berbagai tempat di Jawa Barat, dan tentu kita ingin tahu beliau ini backgroundnya linguistik ya. S1-nya apa Pak dosen? S1-nya dari pendidikan Bang Baher dari pendidikan bahasa Inggris Bahasa Inggris di kampus ya mana, Kang? di UIN Sunan Gunung Jati Bandung UIN. tepatnya. Oke. Kemudian S2-nya, Kang? S2-nya saya mengambil linguistik, peminatan Oke. bahasa Inggris di Universitas Pajajaran. Oke. Jadi kalau begitu paham atau tahu dua bahasa ya, Inggris dan Arab ya. Ini luar Ya, biasa teman-teman. Nah, kita akan sebetulnya saya mengetahui atau menggeluti bidang bahasa ini. Tapi sebelumnya maaf nih saya ini memakai Zoom milik istri saya. oke, siap. Berdua agar lebih romantis. Oke, Siap. ya baik. Mengapa saya menggeluti bidang kebahasaan ini? Karena sejujurnya dulu waktu saya mengenyam pendidikan sekolah atas, itu saya mengenyam pendidikan di pondok pesantren. Nah, pondok Oke. pesantren modern di mana bahasa kesehariannya itu adalah bahasa Arab dan Inggris. Itu bahasa wajib, bahasa pengantar gitu ya. Oke. Nah, jujur saja ketika saya menginjak di sekolah menengah atas, jadi kalau istilahnya itu madrasah aliyah, itu sebetulnya saya mengambil jurusan IPA pada waktu itu. Ini Mm-mm. saya anaknya IPA banget, tapi qadarullah harus masuk jurusan bahasa, bahasa Inggris, begitu. Oh, jadi selesai pesantren SMA lah ya, kalau kita Ya, itu langsung ngambil jurusan bahasa ya, Kang iya Ucup. bahasa. Oke. Bahasa Inggris. Namun Mm-mm. sebelumnya saya mengikuti seleksi seperti SNMPTN. Mungkin kalau waktu zaman saya dulu namanya SPMB ya. Ya, ya, Waktu ya. angkatan 2007 itu saya dulu ikutan IPC, pilihan satu 2-nya itu dari background saya sendiri dari IPA, Ya. namun qadarullah saya kepilih di pilihan ketiga Oke. di bahasa. Bahasa. Nah, Ya. ini ada kesulitan nggak, Kang? Ini kan kalau teman-teman, apalagi bahasa Inggris ya, kan terutama mahasiswa atau siswa itu, udah deh nggak usah milih itu gitu kan, sulit dan lain sebagainya. Itu gimana, Kang? Ngalaminnya? Oke, kalau menurut saya pribadi, karena berangkat dari background pendidikan sebelumnya itu kan Ya. saya dari pesantren ya, Mm-mm. di mana bahasa itu, khususnya Arab dan Inggris itu sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Jadi ketika masuk ke dunia perkuliahan atau Mm-mm. perguruan tinggi itu, background sebelumnya itu sangat membantu begitu Bang Baher. Nah, Oh, adapun mungkin kalau jurusan yang lain, mungkin ketika berbicara masalah bahasa itu dianggap agak sedikit sulit karena ya. kurangnya faktor pembiasaan. Namun beda ceritanya dengan mereka-mereka mungkin yang dulunya di sekolahnya mengikuti ekskul English Club atau mungkin juga ada ekskul bahasa-bahasa yang lain Mm-mm. sehingga cara mereka menggunakan bahasa di perguruan tinggi yang non bahasa jurusannya itu akan Mm-mm. mudah seperti itu. Jadi ini lebih kepada pembiasaan bahasa itu gitu. Karena bahasa itu Oh. bisa dipelajari sendiri gitu. Oke, jadi pembiasaan ya. Jadi Iya. kalau kita yang kurang mengerti atau paham tentang bahasa Inggris ya, karena mungkin karena kurang terbiasa juga ya, atau lebih banyak Ya. malas juga sih, Kang. Ya karena bahasa itu praktek Bang Baher. Oh iya, Seperti benar-benar. halnya kita main
futsal Bang Laher. Ah, Kalau misalkan kita sering main futsal itu kan jadi jago mainnya. ya benar. Tapi kalau misalkan kita jarang-jarang main futsal itu kan sekali main jadi sakit-sakit badannya Bang Laher Oh begitu. gitu, oh gitu. Itu pun bahasa. Oke, luar biasa. Oke, thank you, Bang Pak dosen ya, atau Kang Ucup. Nah, Iya Kang Ucup, benar. saya juga ingin bertanya nih. Ini kan ngambil S1-nya di UIN Sunan Kalijaga, kemudian S2-nya di Gunung Unpad. Jati. Gunung Jati, maaf. Kalijaga di Jogja Ya. ya. Gunung Jati di Bandung, kemudian S2-nya di Unpad, Magister Humaniora ya, Ya, di betul. Unpad. Nah, kemudian apa sih kelebihan ketika kita bisa mempelajari bahasa itu, terutama bahasa Inggris dan Arab ini, Kang Ucup? Oke. Sebetulnya ini menjadi apa ya kalau dikatakan polemik sih bukan polemik, cuman menjadi satu kegamangan bagi adik-adik kita nih yang mau Ya, menempuh perguruan tinggi gitu ya, mm-mm, melanjutkan studi di perguruan tinggi. ya, Karena kan mungkin sebelum mereka menginjakkan ke arah sana itu banyak sekali eksposur-eksposur yang dilihat bahwa ini kalau kuliah di jurusan ini kerjaannya bakal gini, kalau di teknik bakal jadi insinyur, misalkan kalau di hukum bakal jadi pengacara. ya. Nah, jangan milih bahasa. Nah, padahal bahasa itu memiliki keunggulan tersendiri, Bang Nah, apa Baher. apa itu Yang Kang Ucup? pertama itu mungkin ya bukan mungkin ya, karena ini realitas. Ya kalau misalkan di dunia pengajaran itu sudah pasti bisa mengajar bahasa. Oke. Karena kan bahasa itu di perkuliahan ada tiga ya, ada pendidikan, kemudian ada bahasa dan sastra. Mm-mm, Nah, kalau bagi mereka yang mengambil bahasa dengan background pendidikan itu pasti sudah pasti diarahkan untuk ke pengajarannya. mm-mm, Kalau misalkan ke sastra mungkin apabila ia hobi menulis ya, bisa menjadi penulis, bisa mm-mm, menjadi editor ya, di media massa, kemudian juga bisa menjadi humas, mm-mm, atau bisa juga bekerja di kedutaan besar menjadi penerjemah atau translator, uh, interpreter, seperti itu, mm. pengalih bahasa, dan yang sebagainya. Itu prospek yang bisa didapatkan dari kuliah jurusan bahasa, begitu Bang Baher. Oh, ternyata banyak sekali juga ya prospek atau kelebihan yang kita dapatkan ketika kita kuliah atau mengambil jurusan di jurusan bahasa atau sastra. Nah, teman-teman juga pengen tahu nih Kang, rahasia. Ini kan mau masuk tahun ajaran baru nih ya Pak dosen ya. Betul Bang Baher. Nah, ini kan juga tentu memberikan perspektif atau pandangan teman-teman mahasiswa terutama yang ingin melanjutkan kuliah tentang melihat bahasa atau jurusan bahasa ini. Nah, kalau boleh kita tahu nih, Kang Ucup kan S2-nya juga humaniora dan juga mengajar dan juga menjadi juri di berbagai tempat di Jawa Barat. Boleh nggak diberikan tips atau strategi bagaimana cara mudah untuk memahami bahasa, terutama bahasa Inggris dan bahasa Arab ini, Kang? Oke. Selain Nah, pembiasaan tapi tadi ya. sebelumnya, oke. Nah, ini sebelumnya perlu disepakati dan dipahami bersama bahwa antara bahasa satu dan bahasa yang lainnya itu mempunyai tingkatan kesulitan tersendiri gitu ya. Nah, saya juga selain bergelut di bidang pengajaran, kemudian juga di bidang kelinguistikan, saya mengikuti satu em, organisasi Ya. di Indonesia namanya Polyglot. Polyglot Indonesia. Jadi Polyglot Indonesia itu adalah wadah di mana pesertanya itu minimal menguasai 2 bahasa internasional itu minimal ya, Oke. karena ada yang 3 bahkan lebih. Nah, di sini yang ingin saya jelaskan bahwa setiap bahasa itu memang mempunyai tingkat kesulitan masing-masing, Ya. pun pada pembelajarannya dan pemerolehannya. Mungkin kalau untuk bahasa Inggris kita ambillah eh, contoh singkatnya seperti ini. Ketika kita menggunakan satu kata, Ya. itu derivasi atau perluasan katanya itu mungkin hanya beberapa. Nah, ketika kita misalkan menggunakan bahasa Arab, itu akan lebih luas lagi, lebih banyak lagi. Jadi pembelajarannya itu beda gitu ya, karena setiap bahasa itu mempunyai akar bahasa, kemudian sejarah, rumpun bahasa berbeda-beda, sehingga dalam pembelajarannya itu pula memiliki tingkatan yang berbeda pula begitu ya. Nah, kalau disimpulkan nih bahasa yang tersulit itu sebagaimana survei itu yang pertama adalah Mandarin dan yang kedua Arab gitu ya. Arab ini yang sedang saya tekuni. Nah, Oke. dalam pembelajaran bahasa Arab ini tidak cukup hanya 1, 2, 3 tahun.
Saya pun bahkan yang mengenyam di dunia pesantren 6 tahun itu merasa masih kurang dalam bahasa Arab Iya, seperti itu. iya, iya. Alhamdulillah, tapi Iya, untuk sampai saat ini saya masih membuka-buka buku kembali, iya. kemudian mengingat-ingat pembelajaran yang pernah diajarkan sebelumnya, Hmm, dan alhamdulillah mempunyai bekal gitu ya. Dan adapun untuk mempelajari bahasa itu sendiri, pertama dari niat pasti itu harus iya. kuat dulu niatnya. Kemudian dari tekad yang kuat, kemudian dari usaha seperti misalkan mengumpulkan kosakata, kemudian mempraktekannya secara lisan, dan Hmm. kalau ada komunitas bergabung dengan komunitas, maka insya Allah dengan cepat penguasaan bahasa itu sendiri akan mudah didapat seperti itu Bang Baher. Oke, gitu strategi teman-teman. Terima kasih Kang Ucup ini sudah memberikan tips dan trik. Jadi teman-teman, terutama mahasiswa yang mendengarkan atau calon mahasiswa yang mendengarkan channel YouTube ini, nanti bisa kontak Kang Ucup juga ya. Kalau misalnya mau tahu lebih Boleh, jauh ya. boleh. Nah, Kang ini Boleh DM di Instagram. oh deh. Oke, nanti saya izin di deskripsi channel YouTube nanti akan saya masukkan Instagramnya Kang Ucup ya. Boleh Nah, sekali jadi Bang kalau Baher misalnya ya. teman-teman ingin bertanya atau ingin ikut kursusnya Kang Ucup, nanti bisa DM di Instagram langsung. Nah, Kang Ucup, ini kan tadi Kang Ucup juga menyinggung tentang sedang menggeluti apa yang saat ini Kang Ucup lakukan, yaitu membangun atau merintis atau juga menekuni atau membuka kursus bahasa Arab. Saya lihat postingan-postingannya itu membuat penasaran begitu. Apa sih yang kita dapatkan ketika kita ikut dalam kursusnya Kang Ucup, kemudian bagaimana cara mendaftarnya, kemudian bagaimana sistemnya, dan apa yang kita dapatkan Kang Ucup ketika kita belajar di tempat Kang Ucup ini. Baik, terima kasih Bang Baher. Nah, jadi sebetulnya ini bahasa Arab ini belum lama ini saya membuka gitu ya, karena saya jujur saja tidak punya lembaga atau wadah atau cap resmi untuk perihal kursus ini. Jadi saya sebut saja ini kursus privat gitu ya. Karena saya ini katakanlah guru les keliling gitu ya. Ketika ada orang yang mengenali saya dan ingin belajar dengan saya, ya ayo mari gitu ya. Oke. Nah, um, adapun ya jadi promo maaf. Kalaupun misalkan ada yang tertarik, ya itu tinggal by deal aja ya. Misalkan bisa nanti nge-DM, kemudian nanya-nanya di sana Ya. teknisnya seperti apa. Karena kan ini sedang COVID ya. Jadi dianjurkan untuk WFH, working from home gitu ya. Jadi bekerja di rumah, ya mungkin nanti bisa dengan menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, ataupun lain sebagainya. Nah, dan adapun yang akan nanti calon peserta dapatkan gitu ya dari apa yang saya ajarkan, yang jelas itu yang pertama adalah ilmu, mudah-mudahan ya, ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena bahasa Arab ini kan khususnya bagi eh, Muslim, sahabat-sahabat Muslim, mempelajari bahasa Arab ini wajib ya. Ya. Wajib maksudnya di sini adalah agar kita bisa membaca Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Karena kan di bahasa Arab itu, taruhlah misalkan, kan bahasa Arab itu ada syaka, ada tanda bacanya, ada tasjid, sakal, yang lain sebagainya. Itu Ya. misalkan dari satu kata, salah membaca aja sudah salah arti gitu. Misalkan nih saya kasih contoh, Ya. ada kata baridun. Baridun panjangnya itu kan di huruf ba, dengan baridun panjangnya itu di huruf ro. Nah, kalau baridun yang pertama itu dingin, kalau baridun itu tukang pos. Nah, tukang pos ke dingin kan jauh ya. Nah, maka disinilah Iya, pentingnya belajar iya, bahasa benar. Arab begitu. Terus ada juga nih contoh terkecil misalkan, nah kita kan di Indonesia kalau misalkan tergesa-gesa nih kayak bilang Assalamualaikum, harusnya kan Assalamualaikum, artinya keselamatan bagi kamu. Tapi kalau misalkan kita tergesa, Assalamualaikum, samun, samun itu racun, racun bagimu. Nah, ini harus hati-hati nih Iya, Bang iya, iya, Baher. iya. Seperti itu. Jadi dikit aja perbedaannya itu bisa beda arti ya kalau bahasa Arab Kang ya. Ada arti kalau dibahas Arab. Oke. Nah Kang, ini tadi saya dengar juga udah fasih lah ya bahasa Arabnya ini. Kalau bisa menyapa teman-teman itu bagaimana? Misalnya, Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Itu gimana bahasa Arabnya Kang? Oke, siap. Aduh, jadi malu nih
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Surirtu biliqaikum fi hadzal makan asy-syarif. Ana Hamzah, muallim al-lugha al-arabiyyah wal inglizi. Ji'tu min Bandung wa uhibbu bita'lim al-lugha. Jami'ul lughat fil 'alam. Syukran. Masya Allah. Ini pasti sekali. Ini kira-kira apa artinya Kang tadi? Jadi yang pertama itu salam, kemudian saya berkata senang sekali berjumpa dengan teman-teman semuanya. Saya Hamzah, saya mengajar bahasa Arab dan Inggris, dan saya juga senang mempelajari bahasa di seluruh dunia gitu. Karena kan dulu saya pernah ya, waktu di pesantren itu, kalau kamu udah bisa satu bahasa, pasti nanti akan suka kepada bahasa yang lainnya gitu ya. Makanya saya ini setelah eh, mempelajari bahasa Inggris dan juga Arab, ini saya sedang menggeluti bahasa Prancis juga, bahasa Mandarin juga, karena ingin bisa berbagai bahasa. Karena kan tidak menutup kemungkinan kita hidup di revolusi industri 4.0, di mana bahasa merupakan bagian terpenting dari revolusi tersebut. Begitu Bang Baher. Wow, oke. Kang Ucup ini menarik sekali ya, dan saya dengar juga pasti sekali bahasa Arabnya. Mudah-mudahan teman-teman yang ingin bergabung nanti sekali lagi bisa DM Kang Ucup ya, dan tidak diragukan lagi, beliau memang punya niat yang tulus dan baik saya kira untuk menularkan ilmu yang beliau miliki kepada teman-teman. Nah, Kang Ucup, ini kan teman-teman ingin bertanya selain tadi metode atau caranya itu untuk saat ini virtual Kang ya. Jadi misalnya di Papua atau misalnya di Maluku itu bisa ikut kursus atau bimbelnya Kang Ucup juga kalau begitu ya. Bisa sekali. Karena sekarang sudah zaman teknologi ya Bang Baher, semuanya serba mudah. Insya Allah kalau misalkan ada rekan-rekan, kawan-kawan yang ingin bergabung dan mencoba mempelajari bahasa Arab dengan cara saya gitu ya. Ya silahkan, boleh, nanti mungkin kita bisa berkomunikasi lewat Instagram, nanti sama Bang Baher bisa dikomunikasikan seperti itu. Ini satu kelas rencana berapa orang Kang Ucup? Satu kelas. Kalau saya sistemnya tidak menunggu kelas ya, bisa berapa orang saja, tergantung kesiapan. Tapi yang saya garis bawah di sini, makin sedikit orang yang berada di kelas itu, maka akan semakin intimate, maka akan semakin istilahnya lebih lebih holistik mengajarkannya gitu. Jadi lebih betul-betul treatmentnya itu beda dengan misalkan mengajarkan dari satu kelasnya itu banyak orang, itu kan tidak akan terkontrol. Nah sejauh ini saya mengajar kelas itu paling banyak tuh cuma 2 orang. Jadi itu akan terlihat, akan terkontrol gitu ya. Apa yang telah mereka pelajari, mengevaluasinya juga gampang ketimbang membuka kelas dengan jumlah yang banyak seperti itu. Satu minggu berapa kali pertemuan, Kang? Kalau itu tergantung siswanya. Gitu. Tergantung siswanya, mereka bisanya kapan, nanti bisa didiskusikan, komunikasikan seperti itu. Selama ini yang udah jalan ini berapa kali Kang seminggu? Kalau kebetulan yang privat ini ada yang seminggu 2 kali, ada juga yang seminggu 1 kali, itu tergantung kesiapannya. Dan ini bisa terlaksana karena kebetulan kegiatan perkuliahan di kampus sedang libur, tapi nanti minggu depan sudah mulai masuk lagi. Mungkin nanti akan ada rescheduling lagi agar si kursusnya ini berjalan dengan lancar begitu. Jadi pada prinsipnya menyesuaikan dengan waktu. Menyesuaikan, betul sekali. Dengan muridnya ya kalau ya, di kursus betul. itu ya. Jadi teman-teman ketika ingin bergabung, jadi menyesuaikan dengan waktu teman-teman saja ketika ingin bergabung dengan kursusnya Kang Ucup. Nah Kang Ucup, ini tentu teman-teman juga ingin bertanya kan, berapa sih biayanya? Tapi kalau misalnya ini nggak dijawab nggak apa-apa. Tapi paling tidak teman-teman mendapatkan gambaran begitu ketika ingin bergabung dengan Kang Ucup. Dan terus selain mengajar virtual atau diajarkan virtual, teman-teman itu mendapatkan apa? Entah misalnya ada paket buku atau dan sebagainya. Apakah itu sudah mulai dilakukan, Kang Ucup? Oke. Nah, jadi untuk proses kita bicara harga dulu ya. Untuk harga, insya Allah ramah kantong ya. Murah meriah dan berkah ya. Ramah kantong, murah meriah dan berkah gitu. Dan adapun nanti
pembelajarannya itu saya yang merancang sendiri karena kan kalau kita disesuaikan dengan kebutuhan peserta gitu. Kalau misalkan pesertanya wah ini kayaknya yang harus dipelajari oleh peserta A, misalkan ini dulu, peserta B ini dulu. Jadi semuanya tidak bisa sama rata. Tergantung, kita harus tahu dulu misalkan kalau dokter itu mendiagnosis dulu pasiennya nih apa nih yang dibutuhin nih. Oh, untuk murid A ini, murid B ini, murid C ini. Jadi tidak bisa sama rata begitu. Dan untuk itu dan si materinya kan pasti akan mengikuti, paling nanti bentuknya dalam PDF dan di akhir pembelajaran itu ada evaluasi berupa catatan tertentu, juga ada istilahnya itu murojaah kalau bahasa Arab itu ujian lah gitu ya. Oh, ujian. Karena nanti kan harus dievaluasi itu semua Iya, gitu. iya. Berapa lama Kang ikut kursus Kang Ucup ini? Nah, jujur kalau misalkan saya ini tidak terpatok oleh program ya, karena kalau bahasa Arab ya, kita ngomongin bahasa Arab ini karena bahasa Arab ini sangat luas, apalagi yang baru mulai dengan bahasa Arab itu kan nggak bisa langsung terjun mempelajarinya, harus bisa baca Al-Quran dulu. Nah, ini yang menjadi poin terpenting. Minimal Iqra 4, 5, 6 itu harus bisa karena kan bahasa Arab ini bahasa Qur'ani gitu ya. Jadi betul-betul dari cara penguasaan pembacaan Al-Qur'annya itu juga harus lancar karena nanti ketika langsung ke bahasa Arab, apabila ada murid yang masih istilahnya terbata-bata atau mungkin belum lancar membaca Al-Qur'annya, akan ada sedikit kesulitan dalam mengajarkannya dan itu akan berimbas kepada waktu. Jadi kalau misalkan dari teman-teman ada yang berniat mengikuti kursus bahasa Arab dimanapun dengan siapapun, usahakan bisa dulu membaca minimal Iqra 4, 5, 6 karena itu di sana akan tahu ya panjang pendeknya huruf seperti apa seperti itu. Oke, jadi teman-teman salah satu syaratnya harus belajar atau pandai dulu minimal Iqra 4 ya Kang ya. Ya. Dan saya menyarankan nih Bang Baher bagi rekan-rekan atau teman-teman yang ingin mengikuti kursus bahasa Arab. Nah, sebelumnya saya lebih menyarankan lebih baik mengikuti kursus baca Al-Qur'an dulu, tahsin, tajwid seperti itu. Nanti bisa dari sana insya Allah ke bahasa Arab itu mudah seperti itu. Kang Ucup mengajarkan belajar tajwid juga nggak? Kalau tajwid, insya Allah minggu besok baru mulai ada satu orang. Nah, jadi dia itu ingin belajar bahasa Arab, tapi pas ditanya bisa bahasa Quran, bisa baca Iqra, nah belum ada. Nah, maka saya sarankan ya sudah sebelum ke bahasa Arab kursus mengaji dulu seperti itu. Ini virtual juga ngajinya? Kalau untuk yang minggu depan ini, saya datang ke kediamannya karena kebetulan dekat dari rumah, jadi ya bisa diatur lah ya itu. Tapi kecuali kalau jauh virtual seperti itu. Oke. Jadi teman-teman kita tadi sudah melihat atau mendengar ya bagaimana cara atau metode yang Kang Ucup lakukan untuk mengajar bahasa Arab. Jadi saya kira apa yang dikatakan Kang Ucup tadi bahwa bahasa sangat penting dan saya juga menyadari bahwa bahasa Inggris juga masih belepotan apalagi bahasa Arab Kang ya. Jadi teman-teman makanya di dalam stiker atau podcast tadi saya menggambarkan tentang peta dunia. Jadi itu adalah simbolnya bahwa dengan mempelajari bahasa maka minimal kita bisa membuka jendela dunia. Syukur-syukur juga ketika kita pergi atau ada tugas atau ada kegiatan, bahkan ketika kita mendapat beasiswa ke luar negeri jauh lebih mudah saya kira Kang ya. Nah, Kang Ucup ada lagi yang ingin disampaikan? Oke, nah ini ada satu pepatah Arab gitu ya, bukan pepatah, ini adalah sebuah naratif yang harus pembelajar bahasa apapun itu harus tahu. Begini katanya, man arafa lughata qaumin fasalima min makarihi. Ulangi lagi ya. Man arafa lughata qaumin fasalima min makarihi. Barang siapa yang mengetahui bahasa suatu kaum, maka ia akan selamat dari kelicikannya gitu ya. Makanya kuasailah bahasa. Bahasa apapun itu, bahasa komputer, bahasa isyarat apapun itu, apabila kita sudah masuk ke dalamnya, maka kita akan selamat dari segala kemakarannya, kecurangannya. Apabila kamu bicara dengan bahasa umum,
kamu mengenai pikirannya. Tapi kalau misalkan kamu bicara dengan bahasa orang itu, maka kamu telah mengenai hatinya. Seperti Wah, itu. asik sekali. Oke, ini memang beliau sudah mahir sekali sepertinya tentang bahasa atau linguistik, teman-teman. Nah, sayang sekali waktu kita hampir habis, Kang Ucup. Saya nanti Baik, minta request khusus nih. Jadi, Kang Ucup menutup pertemuan kita, jangan lupa like, subscribe, dan share itu bisa ya, Kang ya? bisa. Oke, dengan bahasa Arab ya. Dan kalau nggak apa-apa juga kalau misalnya pakai bahasa Inggris dua bahasa itu atau bahasa lain yang Kang Ucup kuasai. Nah, teman-teman, sekali lagi terima kasih Kang Ucup atau Pak dosen saya memanggilnya atas waktunya. Dan sekali lagi teman-teman, Sama-sama Bang Bayu. sekali lagi teman-teman kalau misalnya teman-teman ingin lebih jauh dan mengikuti kursus yang sedang dilakukan oleh Kang Ucup, nanti akan saya di deskripsi akan saya sampaikan Instagram beliau. Silakan di follow dan juga silakan di DM tentang bagaimana cara, metode, dan termasuk biayanya dan apa yang didapatkan. Dan saya jamin teman-teman akan mendapatkan sesuatu yang berbeda dari Pak dosen atau Kang Ucup ini, karena beliau sudah malang melintang lah kalau boleh saya katakan di dunia perbahasaan khususnya di Jawa Barat. Silakan Kang Ucup untuk menutup channel kita pada siang hari ini. أيها المستمعين الكرام، اكتفى هنا اجتماعنا هذا اليوم، ولا تنسونا بأن تعطي الحب والكلام إلى إنستغرام وفيسبوك. شكرا جزيلا. Masya Allah, terima kasih Kang Ucup, terima kasih Ya, banyak ya, ya. sama-sama Sekali Bang lagi Baher. salam buat Terima kasih juga untuk mengundang saya ke acaranya Bang Baher. ya. Mudah-mudahan hal sederhana ini yang kita lakukan bermanfaat untuk sesama ya, Kang ya. Salam buat keluarga, salam Insya Allah Bang Baher, sukses selalu. sama-sama Bang Baher, sehat Ya, selalu. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.